kitab sejaman. Bagi yang selalu mempertanyakan perihal keabsahan nasab, tidak harus kitab sejaman, dan bahkan mempertanyakan kitab sejaman pada masa Rasulullah SAW. Ada ketika masa Rasulullah SAW juga ada yang mencatat nasab baginda Nabi, yaitu sahabat Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf. Kita simak penjelasan dari Gus Syarif Hasan. Kita simak saja ya. Kalau harus ada kitab sejaman, jadi dalil syarat mutlak bakal rungkat seluruh nasab baik Wali Songo maupun Ba'alawi. Ya. Bahkan bisa jadi nasab Rasulullah juga rungkat, gitu ya. Adakah yang sudah mengisbat nasab kitab sejaman tentang leluhur Rasul dari mulai Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf yang ke atasnya bermuara ke Kiai Ma'ad bin Adnan? Adakah kitab sejaman yang menceritakan tentang kelahiran Ki Ma'ad bin Adnan? Sedangkan silsilah keluarga Rasulullah itu ditulis oleh para ulama di abad 3 Hijriah. Monggo, bagi yang tahu, saya minta referensi kitabnya tentang riwayat Ki Ma'ad bin Adnan. Nah, ini jelas sekali teman-teman ya, bahwasanya orang yang bertanya ini tidak mengerti tentang kaedah isbat nasab dan syaratnya. Sehingga pertanyaannya ini kemana-mana, seakan-akan mau memperbandingkan antara nasabnya Wali Songo dan Ba'alawi diperbandingkan dengan nasabnya Rasulullah. Ya. Padahal syarat mutlak, tidak boleh tidak, syarat mutlak untuk menentukan ketersambungan nasab yang jauh ya, itu harus dengan kitab sezaman. Itu semua ulama ahli nasab sepakat, teman-teman. Tapi syuhra istifadhah itu bisa dijadikan kaedah isbat nasab untuk nasab yang dekat. Kalau nasab yang jauh tidak bisa pakai syuhra istifadhah, harus pakai verifikasi kitab sezaman. Gitu loh teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kalau harus kitab sezaman, maka seluruh nasab akan rungkat, termasuk Wali Songo dan Ba'alawi. Oh enggak, Wali Songo tidak akan rungkat. Kenapa? Karena Wali Songo itu ya, sumber referensi daripada penyebutan silsilahnya itu sangat lengkap dan bersambung sampai kepada masa hidup Wali Songo, gitu ya. Dan sudah diisbat oleh nakoba-nakoba internasional, berbeda dengan nasab Ba'alawi. Lah kemudian dia bertanya, bahkan bisa jadi nasab Rasulullah itu akan rungkat kalau pakai kitab sezaman. Nah ini, padahal dulu Wafi pernah nanya seperti ini, saya jawab langsung. Saya jawab langsung di channelnya Gus Fuad Pleret. Kenapa? Karena Wafi mengatakan kalau verifikasi kitab sezaman itu memang diperlukan dan memang menjadi syarat mutlak untuk mengisbat nasab, lalu bagaimana dengan Ahlul Baitnya Nabi? Apakah ada kitab sezaman tentang silsilah nasabnya Ahlul Baitnya Nabi? Ada. Sambian baca di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, kalau nggak salah halaman 62 atau 65 itu ya. Di situ dijelaskan bahwasanya di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu naradhah, beliau menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu naradhah. Beliau itu bersama dengan Abdurrahman bin Auf dan Amir bin Abdullah ya, membuat kitab silsilah nasab ya, yang disebut dengan Diwanul Ataya. Ya. Nah, Abdurrahman bin Auf di situ bertanya, Sayyidina Umar bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, kita mulai dari siapa nih penulisan silsilah keluarga ini? Nah, Abdurrahman bin Auf menjawab, mulai dari engkau saja, ya Umar, karena engkaulah yang memiliki rencana untuk membuat itu. Kata Sayyidina Umar, tidak, saya pernah waktu itu ya berbicara dengan Rasul, bercerita tentang sebuah nasab. Rasul memulai ceritanya itu dari mulai nasabnya Bani Hashim Bani Muthalib, maka kita ikuti Rasul, kita mulai dari Bani Hashim Bani Muthalib. Artinya teman-teman, di saat Sayyidina Umar ibn Khattab itu ya menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di saat itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan ayahnya Sayyidina Ali masih hidup. Artinya penulisan kitab silsilah itu yang disebut dengan Diwanul Ataya dalam Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, itu adalah kitab yang ditulis sezaman dengan Ahlul Baitnya Nabi yang masih hidup. Nah, gitu ya teman-teman ya.
Nah, Temukan aktivitas Ramadan di kinder.com untuk bonding bersama si kecil. jadi teman-teman, Anda ini jangan mengulang-ulang pertanyaan yang sudah dijawab. Padahal pertanyaan sampean ini pernah dilontarkan oleh Wafi dan saya jawab secara langsung di channelnya Gus Fuad gitu loh. Ini ditanyakan lagi gitu ya. Nah, kemudian ada nggak tahu namanya siapa karena nggak ada namanya, cuman nomornya itu kayaknya nomor luar negeri bukan nomor Indonesia karena plus 92 gitu ya, bukan plus 62 gitu. Tiba-tiba dia WA saya dia bilang, "Hei bencong, mana kitab nasabmu yang merungkatkan nasab Ba'lawi, sini gue lihat," katanya gitu. Nah, kalau bertanya itu gampang, ngapain sampean DM saya, ngapain sampean WA saya, tinggal sampean klik di Shopee atau di TikTok, cari buku 13 poin memahami polemik nasab. Itu buku saya yang pertama. Yang kedua, ini teman-teman nih ya. Pedoman memahami kaidah isbat nasab. Nih ya. Nah, tinggal klik aja di Shopee itu. Nggak usah sampean DM saya, nggak usah sampean itu telepon saya gitu loh. Nah, kalau sampean mau berdiskusi dengan saya, monggo, mari tentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Tapi di ruang publik, ya, di ruang publik, supaya semua orang bisa melihat. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Ngapain sembunyi-sembunyi, ya kan? Kalau memang hujah-hujah yang saya kumpulkan ini ternyata memang salah, ya saya akan taslim dan minta maaf gitu loh. Tapi kalau seandainya Anda yang salah, Anda yang tidak sesuai dengan kaidah isbat nasab, bagaimana? Apakah Robito Alawiyah bersedia membuat surat pernyataan bahwasanya nasab dia batal, tidak sesuai dengan verifikasi kitab zaman? Apakah begitu? Demikian tadi mengenai penjelasan kitab zaman yang mencatat nasab dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan leluhur-leluhur beliau Safi Adnan itu sudah dijelaskan ya oleh Profesor Manahem Ali. Ada bahkan data eksternal itu ada tentang suku Quraisy dan leluhur atau nasab dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah tidak bisa mengelak sebetulnya ya alasan seperti itu. Itu hanya alibi saja bagi kaum Ba'alwi yang tidak bisa membuktikan keabsahan nasabnya melalui verifikasi kitab sejaman atau rujukan dari kitab-kitab nasab sebelumnya. Jadi ketika Ali Ashraf membuat Burqatul Muthriqah harusnya merujuk pada kitab nasab sebelumnya, jangan melalui mimpi atau melalui ronsen atau melalui catatan kertas yang di pinggir jalan itu yang tidak tentu validitasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.